Life could be a dream. Life could be a dream. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Messi Bahanani, NIM 2273055. Di sini saya akan menjelaskan tentang overhaul. Dosen pengampunya adalah Bapak Akar Arif dan pendampingannya adalah motor bensin. Yang pertama adalah pengertian overhaul. Overhaul adalah proses pembongkaran mesin untuk diperiksa dan diperbaiki bila terdapat komponen yang mengalami kerusakan. Ciri-ciri pada mesin yang harus melakukan overhaul adalah yang pertama, suhu mobil terlalu sering meningkat atau melebihi batas normal. Selanjutnya keluar asap putih pada bagian knalpot dan berkurangnya air radiator. Dan apabila suhu oli pelumas terlalu kurang dari batas normal. Dan selanjutnya terakhir ada air radiator berminyak atau sedikit tercampur. Di sini manfaat dari overhaul adalah memeriksa lebih detail semua komponen mobil untuk mengetahui kerusakan mobil. Yang kedua, membersihkan semua bagian dari mesin mobil, baik di bagian dua bakar dari sejumlah tumpukan seperti serbu besi atau komponen-komponen terkikis di dalam mesin, dan mengatur ulang setelan katup dan seluruh mesin mobil supaya kinerjanya kembali maksimal seperti sedia kala. Dan cara melakukan overhaul adalah yang pertama, kita harus menyiapkan barang-barang. Yang pertama adalah alat perubahan seperti ini stand, dan kunci untuk membuka bagian komponennya. Selanjutnya adalah komponen-komponen yang perlu diganti, dan beberapa alat ukur, oli pelumas, dan jangan lupa menyediakan lemari penyimpanan agar bisa mempermudah kita. Selanjutnya adalah pembongkaran. Yang pertama, kita harus melepaskan semua bagian-bagian kelistrikan, baik bagian motor atau kabel-kabel pengapian lainnya. Yang kedua adalah pastikan posisikan mesin pada stop kompresi satu. Yang ketiga, keluarkan minyak pelumas dari mesin dan keluarkan air pada bagian radiator. Selanjutnya, melepaskan semua bagian komponen mesin, baik dari kanan, kiri, depan, dan bagian belakang. Lalu lepaskan bagian head cylinder. Apabila semua komponen sudah terlepas, turunkan mesin dari engine yang letakkan di atas meja. Saat kita melakukan pembukaan pada oil pan, lalu membuka pada bagian crankshaft dan mengeluarkan piston. Setelah semua komponen sudah terpisah, kita harus melakukan pembersihan pada setiap komponennya. Setelah melakukan pembersihan, kita tinggal melakukan pengukuran untuk menentukan bagian komponen-komponen apa saja yang perlu diganti. Yang pertama adalah kita mengukur pada bagian katup, bagian head cylinder, dataran blok silinder, diameter piston, diameter silinder piston, kemudian pada bagian crankshaft. Nah, apabila kita sudah melakukan semua pengukuran, kita tinggal menentukan bagaimana yang diganti. Setelah semua komponen dan penyajiannya telah tercukupi, kita tinggal melakukan pemasangan. Yang pertama, pastikan selalu memberikan pelumas pada tiap komponen yang akan dipasang. Yang kedua, pasang bagian oil pan, pasang bagian crankshaft dan piston, dan pasang bagian oil pan. Setelah bagian oil pan dan piston terpasang, naikkan mesin pada engine stand dulu. Lalu pasang lagi bagian head cylinder dan engine cylinder. Selanjutnya pasang bagian komponen lainnya seperti karburator, intake, dan bagian-bagian urusan kelistrikan lainnya. Pastikan saat pengencangan baut kita harus menggunakan kunci momen agar sesuai dengan standar. Setelah semua komponen dipastikan terlepas, turunkan mesin dari stand engine, lalu naikkan ke atas meja. Setelah melakukan pembongkaran pada semua bagian mesin,
Lanjutkan pada proses pemeriksaan. Setelah melakukan pembongkaran pada semua komponen bagian mesin, maka akan dilanjutkan semua pada bagian pembersihan. Bersihkan semua komponen-komponen pada mesin tanpa terkurang sedikitpun. Bersihkan menggunakan bensin ataupun solar, menggunakan kuas, lalu bagian-bagian packing lama dibersihkan menggunakan skop. Selanjutnya dilakukan pemeriksaan dan pengukuran pada bagian-bagian komponen mesin seperti pengukuran pada ring piston, lebar diameter piston, diameter linear piston, diameter klep, kedataran head silinder dan kedataran blok silinder, serta lakukan pada pengukuran pada bagian-bagian seperti poros knob, poros engkol, dan pengukuran pada pegas katup. Selanjutnya, apabila semua bagian telah dilakukan pengukuran dan memastikan bahwa semua ukuran yang diukur melalui komponen mesin masih sesuai standar. Apabila tidak sesuai dengan standar, bisa dilakukan penggantian. Setelah dilakukan pengecekan pada bagian mesin dan mencari komponen-komponen yang perlu diganti, selanjutnya dilakukan proses pemasangan. Baiklah, setelah melakukan pemasangan pada semua komponen bagian mobil, selanjutnya dilakukan penyetelan pada beberapa komponen seperti penyetelan katup, penyetelan platina, serta melakukan pengukuran pada celah busi dan pengapian distributor, serta melakukan pengukuran pada ketegangan tali kipas. Setelah dipastikan semua bagian komponen-komponen mesin hidup, selanjutnya setelah dilakukan pemasangan pada semua komponen, pastikan semua kelistrikan terpasang dengan aman dan sesuai standar supaya tidak terjadi konsleting listrik. Selanjutnya dilakukan proses penghidupan dan apabila mesin telah hidup, pastikan suara mesinnya aman dan tidak terdengar bunyi berisik pada bagian-bagian head silinder. Selanjutnya dilakukan penyetelan karburator. Setelah melakukan pengecekan pada karburator, lakukan pengecekan menggunakan timing light untuk melihat waktu pengapiannya. Setelah itu, buka salah satu bagian head cylinder untuk melihat apakah oli atau pelumasnya mengalir dengan sempurna. Baiklah, itulah penjelasan dari saya tentang overhaul. Jadi kesimpulan yang bisa kita dapat adalah overhaul sangat penting karena bisa membuat mesin kita lebih aman dan kita bisa mengetahui bagian-bagian yang harus diganti atau tidak. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.